Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah Imamul Anbiya wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa Sayyidil Ghurril Muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudhakarata wat tadhakkura wat tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية والسلامة. أما بعد، Al-Mukarramun, Al-Muhtaramun yang sama-sama kami muliakan, segenap para alim ulama, para guru-guru yang telah hadir di majelis kita. Semoga dengan kehadiran mereka menambahkan keberkahan kepada kami dan seluruh dari tempat jamaah majelis kami. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka seberataan. Kita doakan semoga guru kita, semoga asatidzah kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan mereka selalu di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan segenap para hadirin wal hadirat yang bisa menghadiri majelis rutinan kami, pengajian Syama'il al-Muhammadiyah di Majelis Riyadhus Shalihin, maupun mereka yang tidak bisa hadir di tempat ini tapi mengikuti pengajian kami melalui media live streaming yang telah kami sediakan, yang menjadi wadah insyaallah tersebarnya dakwah-dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana al-Islam, yaitu agama yang kita peluk, agama yang kita hidup karenanya dan mati karenanya, menjadi sebuah agama yang murunah fleksibel. Maka dari itu hukum-hukum Islam terlalu ini lebih ahsan. Maka dari itu al-Islam dengan segenap hukum yang ada di dalamnya itu bisa diterapkan, bisa dipraktekkan di segala bidang dari kehidupan kita, di segala zaman maupun di tempat-tempat yang berubah, yaitu adat istiadatnya berubah, yang berbeda ideologinya dan seterusnya. Maka dari itu subhanallah, Islam bisa menjawab tantangan tersebut. Islam karena mengikuti zaman. Islam murunah, fleksibel, mau dibawa kemana aja bisa. Ini menjadi salah satu dari maziyah, yaitu khususiyah agama kita, agama Islam. Maka dari itu subhanallah, sampai akhir zaman pun ketika Allah sudah tarik kembali ilmu-ilmu Allah, Al-Quranul Karim, para ulama, sampai pada saat itu Islam sudah tidak ada. Maksud dari tidak ada apa? Yaitu ketika kiamat. Hari kiamat ini tidak ada satu nama yang mulia di muka bumi ini. Nama Allah, Al-Quran, hafalan orang tidak ada. Bahkan umat muslim yang memiliki keimanan kepada Allah, keimanan kepada baginda Muhammad, tidak pernah merasakan hari kiamat. Karena sebelum hari itu didatangkan oleh Allah, sebelum hari tersebut datang, yaitu hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka yang memiliki keimanan kepada Allah dengan perkara ataupun dengan sebab adanya angin yang sepoi-sepoi, yang sejuk. Setiap umat mukmin yang menghirup udara tersebut, mereka meninggal. Sehingga apa? Menjadi sebuah rahmat Allah, sehingga para kaum mukminin tidak bisa ataupun tidak menerima ataupun tidak merasakan hari kiamat. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah, karena nikmat demi nikmatnya kita bisa berkumpul bermuajahah di majelis rutinan kami, yang dimana kita sepakat bersama, kita berkumpul
selain dari menimba ilmu agama, selain dari membaca sholawat, kita berkumpul dengan sebuah visi dan misi ataupun sebuah tujuan utama. Ini bagi saya pribadi dan insyaallah Bu Hanpian seberataan juga. Kita berkumpul demi satu hal, yaitu apa? Menyenangkan Rasulullah, menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu subhanallah, mari dengan kita menyenangkan baginda Muhammad, dengan perkumpulan kami membacakan sejarah Nabi Muhammad, kesenangan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad akan membawakan manfaat kepada kita di kehidupan kita dunianya, lebih dahsyatnya lagi ketika nanti kita di akhirat. Maka dari itu semoga ya Allah terimalah perkumpulan kami, sehingga perkumpulan ini bisa membuat tersenyum Rasulullah, bisa membuat ridha Rasulullah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah, karena ulun melihat Bu Hanpian sudah rancak ke sini, tidak terlihat wajah-wajah baru, jadi kita langsung saja, yaitu masuk kepada topik pembahasan kita tanpa memperkenalkan alasan majelis ini diadakan, yaitu pengajian Syama'il al-Muhammadiyah wal Khasa'il al-Mustafawiyah. Babu ma jaa fi dzikri, babu ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da at-ta'am. Babu ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah 'inda at-ta'am. Kalau kada salah di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas habis, mengkupas secara tuntas, yaitu bab yang berhubungan dengan konsumsinya Nabi, lauk pauk yang pernah dikonsumsi oleh baginda Muhammad. Itu membutuhkan sekitar 5 ataupun 6 pertemuan. Alhamdulillah selesai. Di minggu kemarin, yaitu acara haul dari Al-Habib Hashim, tetap saya katakan kemarin bagi yang hadir, yaitu tetap kita membaca ataupun mengistiqamahkan pembacaan Syama'il al-Muhammadiyah. Bab yang kemarin berhubungan dengan apa? Bab yang berhubungan dengan wudu. Perkara wudunya Rasulullah inda ta'am, yaitu ketika yang wudu tersebut berhubungan dengan makanan. Yaitu apakah baginda Muhammad melakukan wudu sebelum beliau makan ataupun setelah beliau makan, di sini dijelaskan. Maka dari itu subhanallah, kalau kada salah mengutip hanya satu hadis, karena waktu sepenuhnya saya berikan kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Gadri untuk menyampaikan untayan-untayan nasihat ataupun untayan-untayan kalam mutiara yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebuah motivasi di dalam kehidupan. Wudu yang diucapkan, apakah harus kita berwudu Habib ketika kita hendak memakan sesuatu? Jawabannya sebagaimana apa yang kita ataupun ulun sampaikan, bahwa wudu di bab ini, wudu di pembahasan ini bukan berhubungan dengan wudu syar'i, bukan berhubungan dengan wudu dengan makna syariat. Yaitu apa berwudu dengan makna syariat? Yaitu membasuh bagian-bagian khusus dengan niat yang khusus. Sebagaimana ya niat kita berwudu, kita mulai dengan membasuh muka dan seterusnya. Di sini pembahasan wudu lain, bukan pembahasan wudu secara syar'i, melainkan ini wudu secara makna lughah, makna bahasa saja. Maksudnya apa? Wudu secara makna bahasa itu adalah membersihkan, mencuci tangan. Nah, subhanallah sedetail itu Al-Imam At-Tirmidzi merangkum kitabnya di pembahasan yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan hadis yang kedua karena sudah hadis yang pertama sudah kita bacakan. Ada 3 hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Sa'id ibn Huwairith an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah.
dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas Habril Ummah. Apa anunya? Lakabnya, julukannya Habril Ummah, tintanya umat. Maksudnya Pak, dari saking cerdasnya Al-Imam Abdullah bin Abbas. Apalagi ketika berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas sangat luar biasa. Diceritakan apa yang berhubungan dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas mendapatkan julukan tintanya agama, tintanya umat, menjadi sebuah hujjah, menjadi seseorang ulama yang besar yang diambil ilmunya, karena ada 4 ataupun setidaknya ada beberapa sahabat yang dimana sahabat tersebut lebih menonjol daripada sahabat yang lainnya. Salah satunya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam keilmuannya. Apa alasannya? Pernah beliau mengatakan alasannya adalah ketika beliau Abdullah bin Abbas lahir ataupun dilahirkan di muka bumi ini, tidaklah makanan ataupun benda yang masuk pertama kali kepada mulutnya kecuali riknya Rasulullah, kecuali ludahnya Rasulullah ketika mentahnik. Dari barokah tersebut timbulnya Abdullah bin Abbas karena keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh beliau? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal ghaid. Nabi besar Muhammad diceritakan beliau keluar ataupun kembali dari tempat yang sepi. Ghaid untuk apa? Untuk mengqadha hajatnya, untuk buang hajat. Nah, kenapa Habib? Karena di zaman Nabi Muhammad tidak terkenal ataupun tidak terdengar, tidak masyhur untuk golongan ataupun rumah-rumah pada saat itu yang ada di zamannya, mereka tidak punya WC. Sehingga mau kada mau mereka keluar untuk membuang hajatnya. Jadilah ghaid. Ghaid ini tempat yang sunyi, tempat yang kosong. Nah, sehingga masuknya WC yaitu kamar mandi di rumah itu ketika Futuhat Syam, yaitu di era setelah Rasulullah meninggal. Barulah terdengar, barulah orang Arab pada saat itu meletakkan WC di rumahnya. Dan ini mungkin kalau seandainya kita kiaskan di tahun 2021 masih ada mungkin beberapa desa ataupun beberapa tempat yang tidak terkenal ataupun tidak terdengar ada WC dalam rumahnya. Ya paling tidak orang-orang yang tinggal di pinggir sungai. Jadi mau kada mau buang hajatnya di batang, mandinya di batang, sikat giginya di batang. Nah, munjonya di batang, masya Allah. Tayyib. Fa'utiya bi ta'am. Ketika beliau kembali, Nabi Muhammad kembali, beliau ditawarkan, yaitu disodorkan kepada beliau, yaitu makanan. Dijamu berarti kan? Maka faqila lahu, ada beberapa sahabat, beliau mengatakan, ala tatawadda? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak wudu? Apakah engkau tidak wudu? Maka jawaban Nabi Muhammad, a'usalli fa'atawadda. A'usalli fa'atawadda. Maksud dari sini, ada yang mengatakan di dalam hadis yang satunya, hadis sebelumnya, sahabat ini datang membawakan air kepada Rasulullah. Mengharapkan apa? Ala na'tika biwadu'in. Ya Rasulullah, apakah aku minta izin kepadamu wahai Nabi untuk membawakan air untuk engkau berwudu? Maka jawabannya Rasulullah, innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Aku ini diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah untuk berwudu ketika melaksanakan salat. Wa idza qumtum ila shalah. Di dalam Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Di sini subhanallah menerangkan bahwasanya di zaman Rasulullah pada saat itu sebelum Fathu Makkah, Nabi Muhammad ini setiap masuk waktu untuk salat, yaitu waktu yang 5, beliau ini selalu berwudu.
Jadi beliau tidak pernah menggunakan wudhu duhur untuk salat asar. Jadi setiap 5 waktu, setiap itu pula lah beliau berwudhu. Nah berarti kalau dilihat dari cerita barusan, berarti hukum wudhu di setiap 5 waktu, di setiap hendak menunaikan salat 5 waktu, hukumnya wajib. Karena Pak Rasulullah selawas itu selalu mengulangi wudhunya. Sampai subhanallah ketika masuk Fathu Makkah, yaitu ketika masuk ataupun pembebasan kota Makkah, Nabi Muhammad ini menggunakan wudhu asarnya sampai ke Isya kalau kada salah. Intinya apa? Menggunakan wudhu di sholat tertentu untuk sholat yang selanjutnya. Jadi apa? Pada saat itu beliau tidak mengulangi wudhunya. Jadi di sini terlihat bahwasanya kita mengulangi wudhu di setiap kita hendak menunaikan sholat, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Al-Imam Abu Hanifah diriwayatkan beliau ini kalau kada salah 40 tahun. 40 tahun menggunakan wudhu subuh untuk sholat Isya. Untuk sholat Isya. Karena apa? Karena kesibukan beliau. Nabi Muhammad, beliau ini tidak berwudhu kembali karena pada saat itu beliau sibuk untuk mengurusi urusan-urusan yang tidak beres, yang tidak diselesaikan di Makkah. Cuman sunnahnya bagaimana Habib? Sunnahnya kita tajdidul wudhu. Kita memperbaharui wudhu kita di setiap kita menunaikan salat. Di dalam tanda kutip ketika adanya kesibukan ataupun tidak sibuk, terserah. Terserah karena kita ngambil sunnahnya. Karena kita kada tahu hal apa yang bisa membatalkan wudhu kita. Tayyib. Di sini diriwayatkan wudhu, sahabat ini mengira wudhunya Rasulullah adalah wudhu syariah semuanya. Maka Rasulullah mengatakan makan ini untuk makan, mengkonsumsi makanan tidak perlu berwudhu, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad tidak perlu berwudhu, tapi perlu membasuh tangan. Nanti dijelaskan di hadis yang ketiga. Beliau mengatakan subhanallah, haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Qais ibn Rabi' qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Karim al-Jurjani an Qais ibn Rabi' an Abi Hashim an Zadan an Salman al-Farisi, dari Sayyidina Salman al-Farisi. Salman bin siapa? Salman bin siapa? Salman bin Islam. Salman ibnu Islam. Beliau tidak mengakui karena beliau lebih membanggakan agama Islam daripada agama yang dibawakan oleh orang tuanya ataupun nama orang tuanya. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, ana Salman ibnu Islam. Islam ini bukan nama aslinya, cuman agama Islam yang dijadikan rujukan bagi beliau, disandarkan untuk nama kebanggaannya dari Salman. Salman al-Farisi diriwayatkan bagaimana kehidupan beliau untuk mencari sebuah kebenaran. Beliau terlahirkan dari keluarga seorang Majusi. Makanya apa kata Rasulullah, kullu waladin yuladu alal fitrah. Jangan kita salahkan, kita lahir dari rahim siapa. Jangan kita salahkan. Karena apa? Semua yang dilahirkan, semua anak kecil yang dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini semuanya suci. Tapi nanti permasalahannya ayahnya, orang tuanya memiliki peran besar bahwa nanti anak ini bisa menjadi orang Nasrani, bisa menjadi orang Yahudi, bisa menjadi orang non Muslim ataupun Muslim. Maka dari itu coba lihat ketika awalnya ataupun pertama kali Rasulullah berdakwah, mengajak kepada perkara yang diridhoi oleh Allah dengan memeluk agama Islam. Apa ujar mereka? Ya Muhammad, apakah engkau membawakan sebuah perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh ayah-ayah kami? Nabi subhanallah, perkara seperti itu para hadirin, kita harus mencari sebuah kebenaran. Coba lihat Salman, walaupun dia dilahirkan di dalam keluarga orang Majusi, bahkan ayahnya beliau ini adalah ulama besarnya Majusi. Majusi ini penyembah api. Majusi penyembah api.
Jadi subhanallah, karena anaknya apa? Ya kita katakan orang alim di sana ya. Otomatis anaknya didoktrin ataupun dirawat, diberikan ilmu dari orang tuanya, sehingga harapan dari orang tuanya ini akan menjadi penggantiku. Jelas. Banyak ulama, abah guru sekumpul contohnya, anaknya dimasukkan kuliah, gak ada. Otomatis dididik dengan sejarah, dengan sejalan dengan apa yang dijalani oleh mereka para ulama. Habib Hasan Baharun, ulama, guru saya. Beliau mendidik anak-anaknya supaya menjadi ulama juga, meneruskan perjuangan dari orang tuanya, jelas. Nah, dan itu pula lah yang dilakukan oleh ayah dari Salman. Tapi melihat adanya sebuah ketidakbenaran di situ, terdengarlah dari salah satu orang yang berjalan hijrah ya, melewati perkebunan yang ada di sekitar Salman. Maka terlihatlah di situ mereka membahas tentang agama yang baru terdengar oleh Salman. Yaitu agama apa? Agama Nasrani, agama Kristen. Maka Salman Al-Farisi tertarik dengan agama tersebut sehingga menjadi orang Kristen. Untuk mencari jalan dari sebuah perjalanan hijrahnya beliau kepada perkara yang dibenarkan oleh Allah. Sampai sana intinya beliau mencari di dalam kitab Injil, subhanallah, ada tertera nama Rasulullah. Nah, di situ beliau memiliki ketertarikan dan mencari Nabi, dan subhanallah beliau sampai dan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pertemuan beliau dengan Rasulullah? Ketika melihat adanya tanda-tanda dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil bahwa ciri-ciri Nabi yang akan lahir di akhir zaman ataupun Nabi terakhir tidak menerima sedekah, maka diujilah Rasulullah, diberikan beberapa bingkisan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini sedekah untukmu. Apa kata Rasulullah? Tidak menerima, ditolak oleh baginda Muhammad. Pada besok harinya beliau memberikan itu bingkisan lagi berupa hadiah, maka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ciri-ciri yang diucapkan di Bible ataupun di kitab Taurat itu sesuai dengan kejadian ataupun dengan ciri-cirinya Rasulullah. Pada akhirnya Salman melihat tanda khatamin nubuwah, tanda kenabian, setempel kenabian yang sudah kita bahas di awal-awal majelis kita, awal-awal pembahasan di Syama'il Muhammadiyah. Maka apa yang di pertama kali ketika beliau melihat tanda kenabian, beliau langsung mencium tangan Rasulullah, beliau mencium kaki Rasulullah dan bersyahadat di hadapan baginda Muhammad. Dan subhanallah, Salman seorang Faris, seseorang ajami. Karena ada Arab, ada non-Arab. Salman non-Arab, sama dengan kita seberataan. Tapi subhanallah memiliki tempat yang besar di hadapannya Rasulullah. Sampai baginda Muhammad mengatakan apa? Salmanu minna alal bait. Salman sebagian dari kami, keluarganya Rasulullah. Diakui oleh Rasulullah sebagai keluarganya seorang. Coba kita bayangkan sejenak, ya Allah. Dengan metode yang dijalankan oleh Salman bisa mendapatkan cintanya Rasulullah. Apa itu? Ya bagaimana kita memiliki ikatan batin kepada Rasulullah sehingga diakui oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang subhanallah di dalam hatinya Rasulullah. Dan semoga apa yang diucapkan Rasulullah kepada Salman itu juga terucap kepada kita, walaupun kelalaian kita, ya Allah, kelalaian kita adalah hal yang menjadikan hijaz, menjadikan hajiz, yaitu halangan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Tapi Allah dengan syafaatnya Rasulullah kami mengharap, dengan rahmatnya Rasulullah kami mengharap, jadikan kami adalah sebagian dari orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Apa perbedaan sahabat dengan kita? Apa perbedaannya? Secara komponen, secara struktur tubuh sama. Sahabat ini hidungnya satu, lubang hidungnya dua, tangannya berapa? Dua, kanan kiri. Kakinya ya dua juga, kaki kanan dengan kaki kiri. Alisnya di mana? Di atasnya mata. Sama dengan kita, tidak ada perbedaan, nggak ada perbedaan.
Oh beb, sahabat ganteng-ganteng, kada juga. Sahabat ada yang tinggi, Sayyidina Abbas tinggi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pendek. Sahabat Nabi ada yang putih. Contohnya siapa? Dihya Al-Kalbi. Cuman ada yang hirang juga. Siapa? Salah satunya Bilal bin Rabah contohnya. Wahsy. Banyak dari sahabat yang memang mereka dari turunan Afrika, cuman mereka sahabat. Jadi secara fisik tidak ada perbedaan, Pak. Sama. Tapi yang menjadi perbedaan antara kita dengan mereka apa? Satu hal. Mereka menjadikan Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintainya. Mereka bisa berguru kepada Rasulullah. Mereka bisa melihat Rasulullah. Mereka bisa membantu Rasulullah. Mereka bisa bisa meminta ataupun mengambil hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulia mereka. Mulia kada sahabat. Mulia, sangat mulia sahabat. Karena diistimewakan oleh Allah. Kalau pengen tahu kita ini mulia kada di hadapan Allah, kita ini diistimewakan kada oleh Allah, kita diridhoi kada oleh Allah, kita menjadi manusia yang istimewa kada di hadapan Allah. Kuncinya satu. Bagaimana Anda memperlakukan Nabi Muhammad? Karena beliaulah adalah barometer dari kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka dari itu para hadirin, mereka para sahabat Nabi mendapatkan gelar yang sangat luar biasa karena ikatan mereka dengan baginda Muhammad. Kita mengharap mungkin walaupun kita sudah akhir nih, umat-umat sudah ke bahasa Maduranya rekare. Sisa-sisa. Hampir kiamat sudah. Cuman ya Allah, jangan jadikan ini penghalang untuk kita dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, sahabat ini, Pak. Sahabat ini mereka yatanafasun, yaitu berlomba-lomba, tidak mau kalah, bertakun, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aina ana, hai Nabi, aku kena di mana? Rasulullah tidak pernah berbohong, maka dijawab oleh Rasulullah, anta fil jannah, kamu nanti di surga. Dan ucapan Nabi kepada sahabat tersebut bukan hanya 1-2 sahabat. Yang jelas yang banyak kita dengar ada 10 sahabat yang dijamin surganya. Karena ada sebuah kabar gembira dari Rasulullah bahwa dirinya masuk surga. Cuman lebih dari itu ada ratusan, bahkan mungkin ribuan dari sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah, kamu ada di surganya Allah. Karena apa? Karena ikatan kepada Rasulullah. Makanya ya Allah para hadirin, sebagaimana obat ini menjadi sebab kesembuhan. Minum obat sembuh, ya enggak? Itu sebab dari Allah. Nah, kita jadikan ini pengajian Maulid, ini pengajian Syama'il Muhammadiyah. Kamu hadir ke berziarah kepada kuburan-kuburan para wali, berziarah kepada aulia dengan niat, ya Allah, semoga itu menjadi sebab juga. Sebab kalau seandainya kita punya penyakit, ya Allah, ini jadikan sebab ulun sembuh. Kalau seandainya kita memiliki musibah, ya Allah, semoga ini jadikan sebab dikabulkan ataupun diberikan jalan keluar terhadap musibah yang Kau berikan kepada aku. Kalau seandainya kita memiliki hajat-hajat yang lain, jadikan niat dengan Allah, ya Allah, dengan kemuliaan di majelis, dengan kemuliaan baginda Muhammad, dengan kemuliaan cinta ulun kepada Nabi Muhammad, jadikan itu sebab, ya Allah, dikabulkan hajat ulun. Terkabulkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada subhanallah, tadi ada orang datang, satu orang tamu berkisah lawan ulun. Beb ulun nih beb, di kampung ulun di kampung ulun terkenal bisa nyarang hujan. Jadi orang-orang pada saat itu menyangka bahwa beliau ini tukang sarangnya hujan. Tahu tukang sarangnya hujan lah, menahan hujan turun. Pawang hujan. Tapi ulun jujur lawan pian beb. Kada pangulun, kada kawa, ulun kada hafal, kada tahu bahkan. Nah, ulun pernah beb ketika subhanallah kita pernah kedatangan Dr. Alwi, Al-Habib Alwi. Nah, Al-Habib Alwi pernah ulun bawa ke kampungnya beliau yang ada di Hilir. Hujan deras. Apa ujar Sidin? Bepander, mama mengkomentar ataupun menyariki nih hujan. Ujarnya apa? Wahai malaikat. Kan semuanya kan sebab asbab, ada kadang malaikat yang mengatur itu semua.
Malaikat, kamu tuh malu. Ini nih kami nih hendak mengadakan maulidnya Nabi, hendak memuliakan ulama dan bahkan para habib cucunya Nabi. Kamu malu untuk menurunkan ini hujan. Buka hikam sana, buka bujur. Karena berkahnya Rasulullah. Kembali lagi tergantung dari niat seseorang itu akan mendapatkan maksudnya. Innamal a'mal binniyat, innamal a'malu binniyat wa ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Rasulullah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Ada yang katakan, beb, uyuh beb, uyuh, belajar nih uyuh. Nah, karena apa? Mindset kita ataupun sugesti kita sudah mengatakan, oh kalau belajar uyuh. Selain dari godaan setan sudah pasti. Ulama kita subhanallah ketika kita membahas nahu, bahas faraid, pembahasan yang tinggi-tinggi itu, bahkan itu menjadi sebuah hobi dari ulama. Ulama bahkan mengatakan apa? Ya Allah, dengan aku membaca kitab yang ribet ini, aku niatkan sebagai penyembuh dari kepala pusingku. Sembuh bujur. Tergantung dengan niat, Maka dari itu kita niatkan segala hajat kita, segala penyakit kita, Allah Subhanahu wa taala angkatkan semuanya. Allah kabulkan hajat kita. Allah jadikan ini perkumpulan yang barakah. Dengan keberkahan ini Allah berkahkan juga keluarga kita, Allah berkahkan juga anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita ataupun keluarga kita dengan perkumpulan ini mereka dijadikan orang-orang yang saleh, yang salehah, yang berbakti kepada orang tuanya, dan semoga mereka yang belum punya jodoh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan ini berikan mereka jodoh yang soleh, yang soleha pada saatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli alaihi. Ucapan Salman, qara'tu fit Taurat anna barakat at-ta'am wal al-wudu'u ba'dahu. فذكرت ذلك للنبي فأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. Salman mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku di zaman-zaman aku mencari sebuah kebenaran, aku membuka kitab Taurat, wahai Rasulullah. Terus aku melihat di kitab Taurat ini barokahnya makanan itu ada ketika berwudu sebelum memakan ataupun mengkonsumsi sesuatu. Maka disampaikanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disangkal tidak setuju Rasulullah, dan beliau mengatakan apa? Barakatut ta'am, barakahnya makanan ini terdapat pada wudu sebelum makan dan wudu setelah makan. Maksudnya Habib, wudu ini apa? Wudu ini membasuh tangan. Maksudnya ada membasuh tangan. Maka dari itu barokah. Orang kalau seandainya makan cuci tangan dulu. Apalagi memakan menggunakan tangan kan hukumnya sunnah. Itu yang sunnat adat yang dipraktekkan oleh Rasulullah, yang diterapkan oleh Rasulullah. Maka cucilah tangan kita dahulu. Subhanallah, perkara yang bisa dikatakan ini perkara yang sangat sangat sepele dan mungkin semua orang setuju. Adakah di antara kita yang makan kada cuci tangan? Insya Allah jarang, walaupun ada jarang, kecuali oknum-oknum tertentu saja. Nah, tanpa kita sadari Pak, tanpa kita sadari Ibu, bahwa dengan mencuci tangan itu menjadi sebuah keberkahan untuk makanan yang kita konsumsi. Ujarnya baginda Muhammad. Apa itu barokah? Ziyadatun fil khair. Dilipat gandakan sebuah kebaikan. Allah, bangga kada jadi orang Islam. Bangga kada jadi umatnya Rasulullah. Bangga. Makanya subhanallah sangat merugi. Orang yang masuk neraka dari umatnya Rasulullah sangat merugi. Karena pintu-pintu kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala berikan secara cuma-cuma. Tergantung mereka yang bisa menanggapinya. Makanya kata Rasulullah apa? Ya Rasulullah, setiap dari umatmu ini semuanya masuk surga. Amin. Semoga kita termasuk orang yang masuk surga. Illa, kecuali man aba, orang yang kada mau masuk surga. Buhan pian mau kada? Mau di mana? Mau di mana? Di surga. Surganya yang mana? Surga ini banyak, Bu. Minta apa? Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Rabi'ah, ya Rasulullah,
uridu an akuna ma'aka fil jannah. Ya Rasulullah, kalau seandainya aku masuk surga ya Rasulullah, izinkan aku masuk surga bersamamu. Otomatis di tingkat paling atas surga. Itu harapan kami semuanya. Lanjutkah? Hah? Diminum dulu kopinya, santai. Dengan hadis tadi yang kita sebutkan telah selesai satu bab. Bab yang menerangkan tentang wudhu, sifat wudhunya Nabi sudah kita lewati. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita dengarkan, kita serapi ataupun kita renungi, karena yang bab yang selanjutnya ini berhubungan dengan babu ma jaa fi qauli Rasulillah qabla at-ta'am wa ba'da ma yafrughu minhu, yaitu adab-adab ucapan. Kalau sebelumnya kita menjelaskan perkara-perkara yang sifatnya itu adalah adab perlakuan. Apa adab tata krama, akhlak ataupun cara ala Rasulullah ketika beliau mengkonsumsi makanannya. Apa? Yang pertama yang kita jelaskan kan, ya kesimpulannya Rasulullah kalau makan duduk. Rasulullah kalau makan tidak pernah makan dalam keadaan terlentang ataupun mustalqiyan. Beliau selalu duduk. Bahkan diriwayatkan beliau ketika makan duduknya seperti tasyahud akhir. Tasyahud seperti duduknya tasyahud, ataupun ada riwayat yang mengatakan baginda Muhammad kalau duduk seperti ini. Coba di Bi. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Itu sunnah. Rasulullah kalau makan menggunakan tangan kanan. Nah, itu adab-adab fi'liyah. Nah, kalau sekarang pembahasannya yaitu adab-adab yang berhubungannya perkataan, qauliyah. Ada sekitar 7 hadis ya, kita baca sebisa mungkin yang sekiranya antum juga tidak bosan, antum juga tidak bingung, tidak ngeblank. Maka dari itu sebelum kita membahas ini, cari tempat yang paling PW buat Buhan Pian, sehingga Pian bisa mendengarkan dengan saksama. Bahwa terserah, yang penting jangan keluar dari majelis. Ada soalnya beberapa orang yang tempat PW-nya itu di parkiran, menjaga ujarnya takut ada serangan musuh. Wabihilahi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id salah satu guru dari Imam At-Tirmidzi. Qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Yazid bin Abi Habib an Rashid Ibni Jandal al-Yafi'i. Al-Yafi' dari Yaman. An Habib bin Aus an Abi Ayyub al-Ansari, dari sahabat Nabi Al-Jalil Al-Azim Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau tidak salah fima a'lam, semenjak beliau masuk Islam, beliau selalu mengikuti peperangan yang diketuai oleh Rasulullah, yaitu ghazwat yang jihad pada saat itu. Sampai subhanallah diriwayatkan ketika beliau di zaman khilafah ataupun kepemimpinan Muawiyah ibni Abi Sufyan, beliau berada di salah satu pasukan dari Muawiyah bin Abi Sufyan untuk membuka kota Konstantiniyah, yaitu yang kita fahami sekarang Turki, yang jadi Istanbul. Istanbul yang dimana makna aslinya ataupun asli dari Istanbul tadi Islambul. Nah, itu namanya Konstantinia pada zamannya Rasulullah. Itu benteng yang sangat kuat sekali.
Benteng yang bisa dikatakan sangat mungkin mustahil bagi orang untuk bisa menerobosnya. Maka itu menjadi sebuah kebanggaan dari orang Nasrani pada saat itu. Tapi berlandasan dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taftahanna al-Qastantiniyah fa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaish jaishuha. Kata Rasulullah, di zaman subhanallah, ya Allah pada saat itu Nabi Muhammad tidak memiliki kekuatan super power, tidak. Beliau selama hidupnya, beliau selama merintis agama, yaitu terzalimi. Tapi subhanallah, dapat bisyarah, ilmu, wahyu dari Allah. Beliau langsung mengatakan apa? Niscaya kalian akan buka Konstantinia. Yang terkenal apa? Tidak pernah bobol. Itu benteng. Dan beliau mengatakan apa? Sebaik-baiknya pemimpin, ya pemimpin pada saat itu. Dan sebaik-baiknya tentara, ya tentara pada saat itu. Maka dari itu, para sahabat dan umat muslim melihat dari bisyarah, kabar baik yang diberikan oleh Nabi Muhammad, mereka sangat berbondong-bondong, memiliki semangat yang super. Salah satunya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Diriwayatkan Abu Ayyub pada saat itu, beliau ini ikut menjadi ataupun masuk ke golongan tentaranya. Umurnya berapa? 90 tahun, Pak. Berapa? 90 tahun. Apa masuk? 90 tahun dalam keadaan garing lagi. Coba bayangkan Madinah ke Istanbul. Istanbul ini Eropa, masuk ke sebagian dari Istanbul masuk ke benua Eropa. Alhamdulillah ulun pernah melihat kuburan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Itu perjalanan dari Indonesia itu sekitar 14 jam naik pesawat. Selain dari ke Madinah hanya 8 jam, 9 jam, Ustaz. Sangat jauh. Coba bayangkan Abu Ayyub Al-Ansari dengan keadaan beliau yang sudah ma'dzur 90 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Beliau semangatnya yang penuh luar biasa untuk mengambil jihad ataupun syahid di mata Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan doanya Nabi, fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu jaishuha. Sebaiknya pasukan. Dia berharap aku termasuk orang yang ada di situ. Beliau mengatakan apa? Subhanallah. Ucapan beliau karena sakit, karena tua, kepada pemimpin dari pasukannya itu Yazid pada saat itu, beliau mengatakan, kalau seandainya aku mati, maka kuburkanlah aku di bawah kaki kalian. Maksudnya apa? Sudah tidak ada keraguan, nggak balik lagi. Kalau seandainya aku mati, ya mati di situ juga, ditempatkan, dikuburkan di situ. Maka Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di Istanbul. Beliau meninggal di Istanbul dan subhanallah kuburannya sampai sekarang, sampai detik ini diziarahi oleh umat muslimin. Diriwayatkan subhanallah cerita ini karena di dinasti Utsmaniyah sepanjang kalau kada salah 600 tahun lebih menjadi sebuah adat, menjadi sebuah kebiasaan. Ketika pergantian khilafah, pergantian pemimpin pasti dilakukan di mana? Di makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Penyerahan titah kerajaan itu dilakukan di hadapan di makamnya Abu Ayyub Al-Ansari untuk memberikan jubah kepemimpinan kepada pemimpin yang baru. Untuk apa, Habib? Untuk mengambil barokah. Untuk apa, Habib? Untuk mengambil barokah. Sebagaimana kita ziarah kepada kuburan-kuburan para wali, orang yang dimuliakan oleh Allah, itu kita niatkan menjadi sebab. Sebagaimana sebab kita meminum obat, Allah sembuhkan. Kita niat, ya Allah semoga kita hadir majelis, kita hadir ke ziarah ke kuburan wali, semoga itu menjadi sebab kesembuhan ulun juga. Sebagaimana itu dilakukan para aulia. Nah, berbeda di zaman sekarang yang Allah ilmunya subhanallah kita katakan dia berpendapat, dia mengira dia tahu, tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu secara hakikatnya. Akhirnya apa? Selalu melihat, menghukumi orang dengan sebelah mata.
Orang yang hadir maulid, orang yang hadir ziarah ke kuburan wali dikatakan syirik, dikatakan perkara-perkara yang menyesatkan. Maka para hadirin, kalau seandainya itu ada di posisi kita, apa yang terbaik? Ya kita diam. Tidak apa-apa kita dihujat orang. Karena apa? Jangankan kita, Nabi Muhammad dihujat. Nabi Muhammad dikatakan apa? Anak yatim sudah. Nabi Muhammad dikatakan apa? Tukang sihir, dukun sudah. Sering mendengar apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika beliau mengeluarkan mukjizatnya. Apa ujar mereka? Oh, mereka ini Nabi Muhammad ini dukun. Nabi Muhammad tukang sihir. Tapi subhanallah, Rasulullah diam, tidak melawan. Rasulullah tidak menanggapi perkara tersebut. Dibiarkan. Karena apa? Kata Rasulullah apa? Aku ini tidak diutus menjadi seseorang yang tukang laknat. Aku tidak diutus menjadi orang yang tukang meso, tukang ataupun selalu mengucapkan perkara yang kotor. Itu bukan. Rasulullah mengatakan apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yaitu aku diutus oleh Allah sebagai pemberi rahmat. Maka ketika orang tersebut yang mengatakan hal itu, lebih baiknya, alangkah baiknya kita juga tidak menghujat. Mereka menghujat silahkan. Cuman kalau kita juga menghujat, apa bedanya antara kita dengan mereka? Nah, kalau mau, datang bermunazarah, tukar, sharing pendapat. Kalau menurut saya itu tidak baik, alasan saya seperti ini, maka antum sampaikan statement antum, referensi yang antum dapatkan sampaikan kepada mereka. Karena apa? Mungkin mereka tidak tahu. Sehingga ketika adanya seperti itu, ya Allah, rukun yang kita dapatkan, kerukunan di antara satu sama lain. Apakah kita sudah selalu disibukkan untuk menghujat antara satu dengan yang lainnya? Sehingga apa? Yang tepuk tangan siapa? Orang tiga. Itu musuh dari agama. Dan itu tujuannya, untuk umat Islam ini tidak bisa bersatu. Nah, maka dari itu subhanallah, janganlah lihat kepada perkara yang berbeda. Karena persatuan persamaan antara kita dengan mereka itu banyak. Kalau orang melihat persatuannya, kesamaannya, maka dia akan bersatu. Kalau seandainya orang tersebut hanya melihat perbedaannya, sampai meninggal pun gak ada kawal. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Ayyub Al-Ansari. Tayyib. Beliau mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman. Beliau mengatakan, aku di zamannya Rasulullah, qurriba ilaihi ta'amun falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna. Beliau mengatakan, aku pada saat itu diundang bersama Rasulullah. Itu mungkin ada jamuan berupa undangan ataupun mendatangi Rasulullah dengan membawakan makanan dengan beberapa sahabat. Jadi makannya ini banyak, berjamaah. Apa kata beliau? Aku tidak pernah melihat sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada makanan kecuali pada saat itu. Di awal kita makan itu sangat berkah, kata Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Ayyub Al-Ansari. Wala aqalla barakatan fi akhiri. Tapi subhanallah, di akhir dari jamuan tadi barokahnya hilang. Barokahnya berkurang. Maka berkaget Abu Ayyub Al-Ansari dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa hadza?" Wahai Nabi Muhammad, bagaimana ini? Nah, para sahabat berarti ini terlihat apa? Sahabat Nabi ini bisa merasakan keberkahan yang Allah berikan kepada perkara-perkara tertentu. Yang ini kadang kita kadang tahu. Allah berikan cuman kita kadang merasa. Kita duduk di sini kadang, ya Allah, rohnya para aulia, madatnya para aulia, sirnya para aulia datang, kita dapat tapi kita tidak merasa. Ada beberapa orang yang hadir, dia bisa merasakan. Orang-orang yang dekat kepada Allah, para aulia, mereka tahu. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari melihat, ya Allah, keberkahan yang Allah limpahkan. Awal dari jamuan tersebut Allah berikan yang sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya hilang barokahnya, kurang barokahnya. Akalnya itu kurang barokahnya. Maka subhanallah beliau mengatakan, ya Rasulullah, kaifa hadza? Apa ini? Bagaimana ini? Minta komentar dari Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Inna dzakarna ismallahi na'akalna. Abu Ayyub, kenapa berkah di awal yang sangat luar biasa? Karena kami, yaitu kami,
itu bersama-sama menyebutkan nama Allah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu sempurna. Seminimal mungkin Bismillah. Seminimal mungkin ketika kita makan Bismillah. Lebih lengkapnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya. Ketika dengan penyebutan nama Allah tadi, dengan itulah pemberian keberkahan yang sangat luar biasa yang Allah berikan di jamuan tersebut. Kenapa Pak? Karena setan kada umpat. Setan kada wani untuk umpat makan di dalamnya, sehingga keberkahan didapatkan. Thumma qa'ada man akala. Nah, di sini subhanallah, dan di akhir ya kan jamuan biasa, jamuan ya ada orang yang akhir datang, ada pastinya. Tidak serentak makan bersama, tidak. Secara normal ya kita ya. Kita mengadakan jamuan, pasti ada yang terlambat nanti makan akhir. Nah, kata beliau, kata Nabi Muhammad, nah orang yang terakhir yang makan ini lupa kada baca bismillah. Maka dari itu ini menjadi sebuah pintu bagi syaitan untuk masuk dan menikmati makanan dan jamuan yang ada pada saat itu. Maka dari itu Imam Malik beliau mengatakan bahwa sunnahnya makan berjamaah, sunnahnya ini membaca bismillah adalah sunnah muayyanah ataupun sunnah ain. Ada fardu ain. Apa fardu ain? Yaitu kewajiban yang tidak bisa gugur kecuali dirinya melakukannya, perorangan. Nah, Imam Malik mengatakan apa? Sunnahnya Bismillahirrahmanirrahim itu setiap orang yang makan sunnah baca. Berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah kifayah. Sebagaimana ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Contohnya yaitu ketika orang jamuan, Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, bagi satu orang itu sudah cukup menggugurkan kesunahan yang ada orang yang pada saat itu. Nah, tapi kalau melihat dari hadis ini, Imam Malik lebih benar. Maka dari itu Al-Imam Subuki, Tajuddin As-Subuki, beliau adalah seorang mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Beliau lebih condong kepada pendapatnya Imam Malik karena melihat hadis ini. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sampailah kita kepada akhir dari pembahasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengopi dulu. Beb, setan ni apa umpat makan beb? Hendak mengerti ulun, hendak tahu. Kada melihat pang ulun ni. Penasaran ja. Ujarnya mun kada baca bismillah didatangi oleh setan. Nah, di sini dikatakan subhanallah. Syuf. Inna syaitana yastahillu ta'ama an la yudhkar ismullahi alaihi wa innahu ja'a bihadhihi al-jariyah yastahilla biha fa akhadhat biyadiha ila akhir al-hadis. Beliau mengatakan Rasulullah, syaitan ini akan nimprung di makanan bagi mereka yang tidak baca bismillah. Dan begitu pula lah orang yang kadang baru datang masuk ke rumah. Nah, ketika kita tidak mengatakan bismillah, maka syaitan ini akan umpat apa? Umpat mabit, umpat menginap juga di rumah tersebut. Mana hadisnya, Beb? Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha'a." Ketika seseorang masuk ke rumahnya ataupun seseorang hendak mengkonsumsi makanan, dia membaca bismillah, maka syaitan mengucapkan la mabita lakum, kalian ini kada kawak bertempat tinggal di situ juga. Karena apa? Orangnya sudah baca bismillah. Nah, di sini ulama mengatakan, Beb, ini makanan ditimpurungi oleh syaitan. Nah, bagaimana pendapat ulama? Apakah syaitan ini umpat makan
secara zahir ataupun secara maknawi. Apa secara maknawi? Yaitu secara makna aja, ya mungkin kurangnya barokah, terus mungkin tidak mengenyangkan, yang biasanya ini bisa menyehatkan badan jadi kada bisa menyehatkan badan, dan seterusnya. Ulama mengatakan perbedaan pendapat. Satu golongan mengatakan, oh setan ini timprung di makanan tadi secara makna saja. Jadi aslinya makanan ini kawa untuk menyehatkan. Karena buhan pian kada membaca bismillah, maka kada bisa ataupun kada menyehatkan. Tapi secara umum, yaitu mayoritas ulama mengatakan secara zahir. Secara zahir berkurang makanan tersebut. Walaupun kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana caranya dan seterusnya. Yang jelas yang kita lihat, ini makanan banyak aslinya. Ini makanan banyak, cukup untuk makan 3 ataupun 4 orang. Tapi karena kita lupa membaca bismillah, jadi terkurang. Lah, kada kenyang ulun. Nah, itu yang diucapkan para ulama. Beb, jadi setan ini makan juga. Nah, setan juga makan. Setan sebagaimana makhluk. Mereka dari golongan jin. Yang diriwayatkan bahwa beliau ataupun para jin ini juga menikah. Jin yang soleh maksud saya kalau beliau ini. Bukan setannya. Menikah, mempunyai anak, berkeluarga, makan. Ini adalah landasan dari hadis Nabi. Nabi Muhammad mengatakan apa? Diharamkan ataupun menjadi sebuah perkara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Kita beristinja menggunakan tulang. Tahu istinja? Apa istinja? Becebok. Nah, istijmar ataupun istinja, gak ada banyu, ada tulang. Bagaimana hukumnya? Kada boleh. Nah, kata Rasulullah, itu adalah menjadi sebuah konsumsi yang dikonsumsi oleh jin yang muslim. Nah, tulang tadi ketika dilempar, ketika dilempar, Allah Subhanahu wa taala jadikan tulang ini sebagai makanan jin. Sebagaimana perkara kotoran hewan itu menjadi makanan bagi hewan tunggangannya mereka. Jadi mereka juga memiliki tunggangan sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah beliau menceritakan bahwa tulang adalah makanan yang dihalalkan oleh agama Islam kepada mereka kaum jin untuk memakan tulang. Untuk bahaimnya, untuk hewan ternaknya, mereka memakan kotoran dari hewan yang dihalalkan untuk disembelih. Seperti kotorannya sapi, kotorannya kambing, kotorannya pelanduk, apalagi ya perkara yang dihalalkan. Nah, Habib, apa hukumnya kotorannya hewan yang bisa kita makan? Sebutkan juga Ustaz Mustafa. Menambah maklumat. Imam Syafi'i mengatakan najis. Maka tahinya kambing itu najis. Tahinya sapi itu najis. Kalau Imam Malik mengatakan tidak. Karena itu adalah perkara yang bisa kita sembelih. Nah, tapi subhanallah kita muqallid Imam Syafi'i. Masa pian hendak membawa tahinya sapi ke masjid, kan kada mungkin juga. Untuk menambah maklumat saja. Semua kotoran bagi mazhab Imam Syafi'i semuanya najis. Kotoran pian najis. Kotoran anak kecil najis. Kotoran kambing najis. Kotoran semuanya kecuali satu golongan. Itu para nabi. Para nabi kotorannya suci. Diceriwayatkan subhanallah dari Ummu Aiman kalau nggak salah, Barakah. Tayyib Ummu Aiman yaitu salah satu pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya nanti dinikahkan kepada Zaid bin Harithah. Beliau di rumahnya Rasulullah, jelas. Pada saat itu beliau mencari air, haus beliau. Mencari kemana-mana sampai melihat di kamarnya Rasulullah ada satu kantong yang dimana kantong tersebut diminum oleh beliau. Pada kebesokan harinya ditanya oleh Rasulullah bahwa itu yang diminum oleh Ummu Aiman itu adalah kencingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Pak, Bu, para hadirin wal hadirat, ini berhubungan dengan Rasulullah.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya yang diutus di muka bumi ini munazzahun anil qadzara, suci dari perkara-perkara yang kotor. Maka kencing di hadapan manusia lain adalah perkara yang kotor, cuman kepada Nabi tidak ada yang kotor. Basyarun lakal basyar. Buktinya apa Habib? Ketika diminum, apa ujar Nabi? Apakah Nabi menyuruhnya untuk memuntahkannya karena itu adalah barang najis? Barang najis haram dikonsumsi, jelas. Apakah Nabi mengatakan ente harus kumur-kumur? Tidak. Apa? Bahkan beliau mengatakan, wallah, kalau seperti itu wahai Ummu Aiman, wahai Barakah, engkau tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Antum tahu berkah doanya Nabi tadi? Karena barokah ya Nabi, walaupun di saat yang panasnya Arab, ya ada seperti panasnya sampit. Apa? Beliau tidak pernah merasakan haus. Sampai beliau pernah iseng mau minum. Kenapa? Karena kangen rasanya banyu. Nah, itu subhanallah, perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Lihat Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi umur 8 tahun. Beliau ketika melihat ada darah bekas di hijamah. Bekas hijamah yaitu apa? Bekam. Bekam ini adalah obat yang digunakan oleh orang Arab dari zaman kuno. Ketika Rasulullah diracun sama orang Yahudi, langsung dihijamah. Hijamahnya diminum oleh Abdullah bin Zubair. Darah najis. Mun pun pian najis. Mun pun Nabi kada. Apa ujar Nabi? Ketika terlihat bahwasanya darah murni tadi diminum oleh Abdullah bin Zubair, kata Rasulullah apa? Lan tamassakan nar. Abdullah bin Zubair, tidak akan pernah selamanya engkau disentuh api neraka. Karena darah murninya Rasulullah yang masuk ke dalam tubuhnya Abdullah bin Zubair. Nah, itulah Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Sampai kemana-mana. Lanjutkah? Jam 10 lewat sudah. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini membawakan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan semoga keberkahan ini menjadi sebuah sebab kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang selalu diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi sebab Allah sembuhkan segala penyakit kita. Allah jadikan sebab dikabulkan hajat-hajat kita, hajat duniawiyah dan hajat ukhrawiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan umur kita umur yang diberkahkan, yang dipanjangkan oleh Allah, dan semoga kita disehatkan badan. Setelah sehatnya badan, panjangnya umur, Allah Subhanahu wa taala jadikan meninggalnya kita akhir dari hayat kita husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, hantarkan pahala yang kami duduk di dalamnya kepada keluarga kami, kepada orang tua kami yang telah meninggal, kepada keluarga kami yang telah meninggal. Semoga dengan pahala tersebut Allah jadikan kuburan mereka sebagai kebun-kebun surganya Allah. Semoga dengan pahala ini Allah jadikan keluarga kita yang telah tiada, mereka bisa mendapatkan sebuah kemuliaan dengan berkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fakir minta hadiah tahlil sedikit untuk jamaah orang tua dari jamaah Riyadhus Shalihin, saudara Ahmad Yanur yang bernama Sudarsono. Siapa? Sadariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا الله إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي لا الله إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم عليه على وسلم سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على وسلم حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله اللهم وصحبه صل على وسلم حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا داعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي وما يكافي مزيدا يا ربنا والحمد كما ينبغي لك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك وسنة لا نصف فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترسل الأرض من الله وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وصل تقبل صواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله ما سبحان الله مثل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونير قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من أمير الصحابة
والصحابة والقرابة والسابين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لا المهجر اللهم بالنساء ووصوله وفوري خواشم وكذا نسل العزام الفقيه المقدم محمد علي بعلوي ووصوله وفوري مشسدنا علي بعلوي صغير وكيبا ذاك نسل مغير مغريها بريها وبريها وخصوصا لا الذي ما استمعناه ونبي سبيل أجلها شدر يا بنت يامي وصولها وفور متسبين لها جمعين اللهم اجعل فداء لها من النار فكاكا لها من النار وحجابا لها من النار وبعدا لها من النار اللهم اغفر لها ورحمها وعافها وعفو عنها اللهم اغفر لها ورحمها وعافها وعفو عنها اللهم اغفر لها ورحمها وعافها وعفو عنها ثم الى والدنا والديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين عامه وخصوصا من لا زائل ولا ذاكر له وما الجميع مركب الانفس الجنان يا حنان يا منان يا من سئل عطاء سئلنا عن اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصلاة عملنا وعلى الايمان والاسلام يوم توفنا وانت راض عنا ولا تهنا اللهم في الغفر تاخذنا لا غره واجعل اخر كلامنا من اجلنا قولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حيتنا عليها فامتنا عليها غير مفتون ولا ضال ولا مدل ولا مبدل ولا مغير وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومؤلمنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة الحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار